Tim anggota Ditpolairut Polda Jatim menangkap seorang emak-emak pembuat bom bondet atau peledak bom ikan yang dijual kepada para nelayan di perairan Laut Bombana, Sulawesi Tenggara. Petugas berhasil menyita serbuk bahan peledak sebanyak 20 kg beserta kabel peledak sepanjang 30 meter dari pihak tersangka FR, 45 tahun, warga Pasuruan. Beberapa tahun lalu, FR pernah ditahan selama 5 bulan akibat kasus yang sama. Saat itu FR ditangkap bersama suaminya. Direktur Ditpolairut Polda Jatim, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, tersangka memiliki kemampuan meracik bahan peledak itu secara otodidak dari sang suami. Beberapa bahan peledak dan perkakas yang dapat dirakit sebagai detonator tersebut, diperoleh tersangka dari beberapa lokasi penjualan bahan kimia. Ia menyebutkan, tersangka ditengarai telah melakukan penjualan bondet tersebut ke wilayah perairan Raas Pulau Madura, termasuk pada kalangan nelayan di perairan Laut Bombana, Sulawesi Tenggara. Kemudian apakah yang bersangkutan ini residivis bisa terbuka, kemudian Subdit Gakum Ditpol Air maupun dari Brimob yang terkait dengan itu. Mungkin. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas yang telah memberikan kita kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, Unit Subdit Gakum Ditpol Air menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada di satu pulau, yaitu Pulau Raas Madura yang berbatasan dengan Sulawesi, diduga ada penyimpanan bahan peledak dan pembuatan detonator, di mana dengan tujuan salah satunya adalah untuk bom ikan. Kemudian menindaklanjuti kegiatan ini di tanggal 8 Juli 2024, Unit Gakum, Subdit Gakum Ditpol Air melaksanakan kegiatan profiling dan penyelidikan sampai dengan mengikuti yang diduga sebagai tersangka, kemudian melaksanakan penangkapan di jam 8.30 waktu Indonesia Barat di depan Indomaret Kota Pasuruan. Kemudian dari hasil penangkapan dan interogasi yang dilaksanakan awal oleh Subdit Gakum, dikembangkan lagi dan melaksanakan penyitaan terhadap dugaan bahan peledak ini di 4.200 casing detonator. Kemudian detonator sudah jadi 775 buah, ini semua di depan. Kemudian bahan peledak serbuk sendiri kurang lebih 5,5 kilo, jumlah 8 plastik seperti yang ada di depan. Kemudian 20 kilo bila ditambahkan dengan yang disita di TKP. Kemudian ada belerang, potasium klorat jumlah serbuk warna merah muda, dan 2 plastik seberat 1.200 gram, serbuk warna coklat jumlah 5 bungkus dengan total berat 650 gram. Kalau kita melihat serbuk warna coklat ini merupakan bahan peledak yang sudah dianjurkan dari bahan peledak awal atau bahan peledak yang disiapkan untuk membuatkan media ataupun tempat yang bisa digunakan untuk memasukkan daripada detonator. Kemudian serbuk hitam jumlah 2 plastik dan sejumlah 2 plastik dengan total berat 500 gram. Ini black powder hasil uji screening yang telah dilakukan oleh Brimob sendiri. Di sini ada disposal ya. Kemudian serbuk warna krim jumlah 3 plastik dengan berat total 250 gram primer dan hasil uji bakar. Serbuk basah warna krim dengan wadah Tupperware seberat 2 kg juga ada di depan ini. Kemudian detonator setengah jadi 1.900 buah di depan juga contohnya. Kemudian sumbu ledak warna merah dengan panjang 15 meter, ukuran 25 grain. Di sini ada di depan juga warna merah. Kemudian kapas merek Media Soft cotton bal jumlah 3 plastik, 2 gulung sumbu api warna hitam 30 meter, 1 unit mobil Nissan juga kita amankan, 2 buah koper ada di depan ini.
kemudian 7 buah tempat yang dijadikan sebagai media, 1 buah blender, 1 buah kuas, 2 buah alat penggulung aluminium, 1 set alat ayakan beserta skru kecil, 1 buah timbangan elektrik juga ada di depan, 2 buah koper warna biru dan merah, serta 5 buah lakban warna coklat. Dari hasil diamankannya 1 dugaan sebagai tersangka, kemudian kita tingkatkan menjadi tersangka, di mana berinisial FR, kemudian bertempat tinggal di wilayah Pasuruan. Kemudian pasal yang dilanggar yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnance Tijdelijk Bijzonder Strafrechtelijke itu STB 1946 nomor 17 dan Undang RI dahulu nomor 8 tahun 1948. Ancaman hukumannya seumur hidup dan maksimal 20 tahun, dan di mana tersangka merupakan residivis yang telah dihukum pernah menjalani hukuman 5 bulan. Kemudian nanti akan dilengkapi oleh Bapak Kasubdit Gakum menyampaikan rekan tersangka ini seorang perempuan residivis dari Barreskrim yang melakukan penangkapan ditahan bersama suaminya, itu rekan. Dan ini barang bukti ini sebagian. Di sini kami dari Detasemen Pidana Satrimo Polda Jatim berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 tentang penanganan bahan peledak, kami menerima permintaan penegakan hukum terkait dengan temuan bahan peledak pada tanggal 8 Juli, seingat saya, diminta untuk segera ke TKP. Setelah melalui asesmen masih bisa kita tampilkan saat ini bahan peledak yang stabil, artinya tidak begitu bahaya bagi masyarakat secara luas. Terima kasih. Ada yang terkait dengan residivis, apakah kasusnya sama? ya. Terus sama lagi. Kan bahan serbu peledak dan detonator yang diperoleh tersangka ini dari mana? Apakah ada supplier? Baik, langsung dijawab. Cukup 3 ya. Tersangka, di mana ini yang di depan kita ini yang belum dirakit ya. Jadi ini merupakan bahan peledak yang akan dirakit seperti yang saya sampaikan awal, dengan media-medianya itu tempatnya apakah menggunakan plastik, kemudian menggunakan besi. Yang menentukan itu adalah tersangka itu. Dan di Pulau Raas itu kalau kita mengetahui bahwa itu berbatasan sama Sulawesi. Sementara untuk perdagangannya yang kita dapatkan bahwasanya penjualannya ke Sulawesi. Ini sementara dalam proses pengembangan kepada pihak-pihak yang diduga sebagai pembeli maupun provinsi-provinsi yang dilayani oleh tersangka tersebut. Kemudian yang kedua, bahwasanya bahan peledak ini ada beberapa ya yang dijual di toko ataupun di masyarakat gitu, sebagai penunjang untuk terjadinya sebuah ledakan tadi yang disampaikan oleh dari teman kita di Ghana. Kemudian menjadi bahan peledak dasar inilah yang kita sementara dalam proses pengembangan. Dan pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh teman kita tadi, tribun. Pasokannya dari mana mereka? Oh, sama ini kan jualnya seperti apa cara teknisnya? Apakah memang ada perantara khusus kurir gitu? Dan jualnya berapa yang sampai ke Sulawesi? Dan sudah berapa tahun mereka si pelaku ini menjalankan bisnis ini? Sementara yang kami temukan melalui penyelidikan dan penyidikan yang sudah kita lakukan, bahwasanya ini memang yang hunting adalah
si pelaku sendiri. Jadi mencari bahan peledak ini dari suatu tempat ke tempat lain ini adalah pelaku sendiri. Dalam arti kata pelaku membuat dan meledakan daripada bahan peledak tersebut. Kemudian selama bekerja dia baru 1 tahun. Kemudian yang bersangkutan merupakan residivis ya daripada perbuatan kasus yang sama. Kalau kita melihat banyaknya komponen yang bisa dirakit oleh tersangka, dimungkinkan bahwasanya memang tersangka sudah bekerja tahunan seperti yang saya sampaikan tadi 1 tahun, dan pembelian seperti yang disampaikan oleh tersangka bahwasanya tersangka sendiri yang melaksanakan pembelian. Jadi jualnya berapa kan? Jualnya ke Sulawesi itu berapa? 1,5 juta untuk 1 tempat. Maksudnya 1 bom itu 1,5 juta yang sudah menjadi ya, jadi bom seperti itu. Jadi bukan dijual per serbu, kemudian kabelnya, roll, data-data itu tidak. Tetapi dijadikan satu. Selama kurun waktu setahun sampai tahun kemarin itu ya. Jumlah transaksinya berapa kali dan berapa juta sudah didapat keuntungannya? Masih sementara ini. Kita setelah melaksanakan kegiatan penangkapan komunikasi sama Densus 88, sementara dari Densus 88 menyatakan bahwasanya nil. Cukup ya? Cukup ya. Ada dulu. Difoto dulu ya. Sampai dicerahkan tak apa-apa. Ini rekan bentuknya dari kosong ini. Dan yang dirungkut itu apa dan? Lokasi? Angkat barangnya dan. Cukup dan. 1, 2, 3. Sekarang 1, 2, 3. Satu ya. Terima kasih dan. Terima kasih dan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.